Lagi beberes ya Pak. Tuh, lagi dibersihin teman-teman. Sipnya tuh lagi diberesin. Takut diamuk lagi ya sama Pak Gubernur ya. Takut diamuk lagi Pak Gubernurnya. Wah, kabutnya edun hari ini. Asik pisan. Ini Asep Strawberry teman-teman. Nanti saya mau bikin nanti Ius Melon di sini. Restoran Ius Melon, nah keren teman-teman. Dan pengurus 1 tahun diamuk sama Pak Deddy karena kumuh masjidnya. Hanya ini udah dikasih 50 juta sama Pak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Moyos di Tukang Uli Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Jalan-jalan lagi ke puncak teman-teman. Nah, kita lihat kondisi kini jalur puncak seperti apa. Apakah PKL-nya berkurang atau malah semakin banyak teman-teman ya. Tengah suasana berkabut, kita jalan-jalan ke puncak hari ini. Kita mulai perjalanan kita dari Tugu Sugimukti nih teman-teman nih. Ini Tugu Sugimukti yang sekarang sepertinya sudah dipoles jadi bersih. Terakhir saya kesini kumuh banget gitu ya. Sekarang sudah dipoles jadi bersih teman-teman. Alhamdulillah ya. Dan ini jalan ke Pasir Sumbul. Stasiun repeater Pasir Sumbul sekarang ditutup karena cuaca sedang tidak bagus teman-teman ya. Angin besar, terus kabut juga dan hujan petir terus-terusan teman-teman. Jadi demi keamanan stasiun repeater Pasir Sumbul yang biasanya dipakai buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, sekarang ditutup teman-teman ya. Tutup dulu untuk sementara sampai cuaca membaik teman-teman. Tuh, kita jalan-jalan mulai dari sini ya teman-teman ya. Oh, musim papajar, banyak yang jalan-jalan sih kalau ke puncak teman-teman ya. Dan suasana seperti minggu-minggu lalu, kabut, gerimis gitu. Dan tempat ini masih ramai teman-teman, masih ramai. Ini apa namanya, warpat. Oh, masih ramai sekarang. Banyak yang wisata ke puncak hari ini. Nah, ini adalah perbatasan teman-teman ya, perbatasan Cianjur dengan Bogor nih. Dan tuh lihat teman-teman, semakin menjamur saja ternyata, malah semakin banyak. Sebetulnya sih sah-sah saja ya teman-teman, tapi dah rumahnya nggak enakin gitu ya. Kalau misalkan memang diberlakukan ini jalur hijau ya seharusnya bisa berlaku jalur hijau teman-teman. Wah, kabutnya edun hari ini, asik pisan. Sadu euy. Dan Asep Strawberry seperti biasa lumayan ramai ya. Ini Asep Strawberry teman-teman. Nanti saya mau bikin nanti Ius Melon di sini. Restoran Ius Melon, nah keren teman-teman. Ini lewat saya mana si uduk nanti itu Asep Strawberry teman-teman. Aduh, suasananya sahdu. Dan ya itu dia makanya indah sih gitu kalau kabut kayak gini, cuman ya seperti ini yang semakin menjamur tuh. Warung-warung begini semakin lama semakin menjamur lagi. Tidak ada penertiban lagi, Satpol PP nggak tahu kemana ya. Tidak seperti awal-awal penertiban, Satpol PP selalu beroperasi di sini, apa namanya, razia segala macam. Dan sekarang ini makin banyak dan terjadi pembiaran, dan nanti lama-lama itu jadi permanen juga. Ini ke Telaga Saat teman-teman, sebelah kanan. Tuh, warung-warung terpal ini makin banyak sekarang.
Tuh. Saya bingung ya. Ya memang penyelesaiannya tidak bisa semudah itu teman-teman, tapi seperti yang saya katakan di video saya yang sudah ya, artinya pemerintah dengan para pedagang ini harus duduk bersama teman-teman, membahas solusinya, karena tidak mungkin dibiarkan seperti ini terus menerus, semakin lama semakin banyak tuh, dan nanti lama-lama saung akhirnya permanen aja gitu kan, seperti yang dulu, dan akhirnya pemerintah juga yang kerepotan untuk menertibkan akhirnya nanti gitu teman-teman. Dan kemarin kalau nggak salah Pak Gubernur tuh Pak Deddy Mulyadi tuh lewat ke sini dan mampir di Ataun, yang ternyata Ataun itu adalah aset provinsi teman-teman. Dan pengurus Ataun diamuk sama Pak Deddy karena kumuh masjidnya, meskipun apa namanya itu ada di wilayah puncak gitu ya, dan menarik tarif parkir dan segala macam gitu ya, yang entah kemana gitu kan, tapi masjidnya tidak terpelihara. Dan dikasih duit sama Pak Deddy 50 juta buat beresin. Nanti coba kita lihat udah ngapain aja. Dan meskipun sekarang ini awal bulan ya, tapi ke puncaknya relatif sepi ya, mungkin karena cuaca juga ya, cuaca yang kurang bersahabat, jadi ya agak-agak malas untuk jalan-jalan mungkin ya orang-orang teh. Ini angin besar teman-teman, angin besar, dan ini habis hujan, jadi dingin. Kalau bangunan-bangunan ini memang dari dulu ada ya, dan ini tidak kena penertiban atau gimana, saya juga nggak ngerti tuh. Nih, 2 tahun masih begitu aja sih sebetulnya gitu. Mungkin ada beberapa bagian yang diperbaiki ya, saya juga nggak tahu ya. Kemarin saya lihat di video teman-teman sih ada ya yang apa namanya, yang ngecat apa gitu ya, mungkin sih iya gitu ya. Pokoknya ini udah dikasih 50 juta sama Pak Deddy Mulyadi teman-teman, dan ini baru sebagian sepertinya belum nyampe ke sini. Dan di sana tuh ada yang kerja sih, saya lihat sih tuh ada yang kerja teman-teman. Di sebelah sini tuh ada yang bekerja, tuh ada yang ngecat, ada yang beberes tuh, dan ini sudah dicat nih tuh, di atas juga ada yang ngecat tuh teman-teman, ada yang ngecat juga tuh. Nah, ini memang sudah mulai diperlakukan apa, diperbaiki. Pak, lagi beberes ya Pak? Tuh, lagi dibersihin teman-teman. Sipnya tuh lagi diberesin. Takut diamuk lagi ya sama Pak Gubernur ya. Takut diamuk lagi Pak Gubernurnya. Jadi Masjid Ataun sekarang lagi pembenahan teman-teman. Mudah-mudahan cepat selesai biar cantik lagi masjidnya ya. Gitu tuh. Oke Pak, pamit ya. Yuk. Ya nuhun. Ya teman-teman, Masjid Ataun lagi dibersihin teman-teman, lagi diperbaiki sekarang. Ya takut diamuk lagi sama Pak Gubernur, dan ini aduh itu ya gitulah. Problem klasik puncak itu ya PKL-nya teman-teman. Meskipun ya kita juga tidak bisa menutup mata ya, bahwa adanya rest area di bawah sana di Gunung Bas teman-teman, mungkin dianggap tarifnya terlalu mahal. Jadi apa namanya, banyak pedagang-pedagang yang tidak sanggup menyewa di situ teman-teman ya. Jadi akhirnya ya terpaksa mereka kembali ke jalan yang awalnya pakai motor, berpindah-pindah. Nah sekarang mulai lagi ada apa namanya, saung-saung terpal yang ada di pinggir jalan teman-teman, dan itu menjadi masalah yang klasik gitu ya untuk wilayah puncak, yang entahlah bagaimana penyelesaiannya. Mungkin pemangku kebijakan yang lebih bisa memiliki kewenangan untuk penyelesaiannya. Dan sementara ini sudah berlaku one way teman-teman. Ini sudah berlaku one way dari arah Bogor menuju ke atas ya. Jadi dari arah puncak menuju ke arah Bogor ditutup sementara, nanti dibuka lagi bergantian ya. Biasanya sih jam 12-an dibuka ini, yang arah ke Bogornya.
Dan di tempat-tempat seperti itu banyak yang menawarkan apa ya? Banyak yang menawarkan jasa potong jalan teman-teman, karena ada jalan alternatif yang kita lewati barusan sebelah kanan, jadi ke arah apa ya namanya tuh teras puncak ya. Ke situ nanti tembusnya tuh bisa ke Sentul kalau nggak salah, atau bisa juga nanti muter ke Ciawi, ke Pas Gadog ya, yang sebelum masuk tol. Oh, lagi lumayan cerah daerah Bogor teman-teman hari ini, jadi pemandangan lumayan terlihat. Dan seperti biasa tuh di sini kafe-kafe dadakan mulai nampak di sebelah kanan kita teman-teman. Terus sampai di sini nih tutupnya nih teman-teman. Jadi ini tutup jalur sampai sini, dan sementara one way dari arah Bogor menuju ke arah puncak teman-teman, arah naik. Dan ini ada teteh-teteh Saleha tuh lagi jalan-jalan tuh. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi tidak pernah akan selesai gitu selama masing-masing tidak punya kesadaran atas akan ya ketertibannya gitu ya. Ini harus duduk bersama nih antara nih gitu, teman-teman. Duduk bersama antara pedagang-pedagang yang ada di sini dengan pihak pemerintah nih. Sudah dibikinkan solusi yang bisa, artinya win-win solution lah buat semuanya gitu ya. Ditempatkanlah di satu titik di mana gitu kan, dengan harga sewa yang terjangkau gitu, atau gimana ya gitu ya, atau mungkin gratis lah ya gitu untuk pedagang-pedagang yang seperti itu gitu kan, dengan catatan memang jangan membuat bangunan permanen gitu kan, nanti bikin bangunannya dari bambu aja kan bisa nih sebetulnya mah, dibuatkan di satu titik di mana gitu kan, meskipun tidak harus di satu titik ya, jadi beberapa titik yang akan menampung pedagang-pedagang kaki lima yang tidak mampu menyewa di rest area yang ada di Gunung Mas sana bawah teman-teman ya. Jadi kayak area camping ground ya, banyak terpal ya, tenda-tenda di pinggir jalan itu jadi kayak camping ground tuh. Kalau ini apalagi nih, ini juga sama di lahan Bekasi bis ini juga sama teman-teman, sama nih, banyak sekali pedagang di sebelah kanan kita tuh teman-teman, banyak banget pedagang sini yang misalnya cuman pakai motor, lama-lama bawa bangku, lama-lama bawa payung, nanti akhirnya jadi bawa terpal. Ya begitulah teman-teman, agak susah sih ya kita kalau kita berbicara soal perut ya, tapi bagaimanapun semua pihak harus menyadari bahwa ketertiban itu memang harus dijaga bersama ya, itu tidak bisa menjadi kewajiban salah satu pihak saja gitu teman-teman. Banyak nih di area Bekasi bis tuh, sama sampai di sini, sebelah sini teman-teman nih, di sebelah sini tuh. Dan memang menjadi dilematis, sementara ya memang kita sendiri butuh ya, yang pemotor ini butuh tempat istirahat gitu kan, yang tidak mahal, murah, dan warung-warung kaki lima di pinggir jalan itu menjadi salah satu alternatif buat pemotor teman-teman ya. Ya semoga pihak yang berwenang menemukan solusi yang pas buat teman-teman yang berdagang di sini, dan para pedagang juga semoga diberikan jalan untuk bisa berjualan di tempat yang lebih baik ya. Nah, ini kita sampai di Gunung Mas teman-teman, sama saja di sini juga tuh, di sini banyak banget, sini banyak banget teman-teman, banyak banget di kiri dan di kanan tuh dagang. Ini
problem klasik wilayah puncak teman-teman ya. Seperti ini. Ya, semoga saja ada solusi yang terbaik buat semuanya. Oke, videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mang Yus pamit untuk Bang Ulun Channel. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.